Anda menyaksikan Metro hari ini bersama saya, Robert Haryanto. Komunikasi politik menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017 semakin gencar dilakukan partai penguasa DKI Jakarta PDI Perjuangan. Dengan kepemilikan kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta, PDIP hingga kini belum juga menentukan calon gubernur yang akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Hari ini perwakilan DPD DKI Jakarta PDIP bertemu dengan DPW Partai Kebangkitan Bangsa DKI Jakarta. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Jessica Wawar, untuk informasi selengkapnya. Jessica, apa saja hasil pertemuan antar dua partai politik ini? Pertemuan yang berlangsung tadi sore antara DPD PDIP DKI Jakarta Robert dan juga DPW PKB DKI Jakarta ini menghasilkan sebuah kesepakatan di mana dua partai sepakat untuk menjajaki rencana koalisi jelang kontestasi Pilgub DKI Februari 2017 nanti. Adapun dari pertemuan dan juga pemaparan tadi disampaikan oleh pelaksana tugas Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Bambang Dwi Hartono dan juga Ketua DPW PKB DKI Jakarta menjelaskan bahwa dua partai ini sudah membahas terkait dengan rencana atau penjajakan koalisi ini. Namun jika atau tadi kami para media menanyakan konfirmasi apakah rencana koalisi tersebut sudah disertai dengan pengerucutan nama siapa calon sebenarnya yang akan diusung atau akan dimajukan oleh dua partai politik ini pada Pilgub DKI 2017 nanti, belum ada jawaban. Menurut dari PDIP dan juga PKB, pembicaraan tadi masih sebatas rencana untuk kerjasama koalisi saja, belum pada siapa sosok calon yang akan dijagokan begitu. Adapun juga terkait dengan rencana koalisi tersebut, memang dua partai menegaskan masih harus mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan DPD saat ini kepada pimpinan DPP. Artinya PDIP masih harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada pimpinan DPP PDIP, dan sebaliknya juga PKB harus mengkomunikasikan hal yang sama kepada pimpinan DPP PKB. Terkait dengan rencana koalisi, tadi Bambang Dwi Hartono menjelaskan bahwa DPD PDIP sebenarnya bermaksud untuk menjajaki koalisi atau membangun sebuah koalisi besar begitu Robert, di mana koalisi besar ini dinyatakan merupakan aspirasi yang dibawa dari masyarakat. Bambang Dwi Hartono menjelaskan bahwa aspirasi tersebut adalah masyarakat dari hasil reses yang dilakukan oleh anggota DPRD PDIP, menjelaskan bahwa masyarakat DKI Jakarta menginginkan adanya pemimpin DKI Jakarta yang jauh lebih baik. Artinya ketika kami mencoba mengkonfirmasi apakah koalisi besar tersebut maksudnya untuk menantang Gubernur DKI Jakarta yang menjadi bakal calon petahana, yaitu Basuki Cahayapurnama yang sebelumnya sudah mantap maju melalui jalur partai politik setelah mendapatkan dukungan secara resmi dari Partai Nasdem, Golkar dan juga Hanura. Namun PDIP memang menyatakan hal tersebut ada kemungkinan untuk membangun begitu sebuah koalisi besar menantang Ahok. Mengapa koalisi besar? Menurut PDIP sendiri bahwa koalisi besar ini akan memudahkan PDIP untuk melawan calon petahana. Robert. Ya, kalau kita lihat dari nama-nama yang sudah beredar untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta yang didukung oleh tiga partai, ada Basuki Cahayapurnama, kemudian juga Sandiaga Uno oleh Partai Gerindra. Lalu mengapa PDIP sebagai partai dengan kursi terbesar di DKI Jakarta terkesan gampang dalam menentukan pilihan? Hingga saat ini sikap politik dari PDIP memang masih menjadi pertanyaan dan menjadi hal yang paling ditunggu oleh publik. Mengapa? Karena PDIP merupakan partai dengan perolehan suara terbesar, ada 28 kursi dan bisa mencalonkan calon gubernur sendiri tanpa menjajaki koalisi dengan partai lain. Namun Robert, ketika kami mencoba mengkaji tadi penyampaian atau statement dari pimpinan DPD PDIP DKI Jakarta, memang dari Bambang Dwi Hartono menjelaskan dari internal PDIP yang ada di DKI Jakarta tidak menghendaki lagi nama Basuki Cahayapurnama untuk diusung begitu sebagai calon gubernur setelah menyusul Nasdem, Golkar dan Hanura mendukung atau mengusung Basuki Cahayapurnama. Ada kehendak dari DPD DKI Jakarta untuk menyiapkan calon yang baru menantang Ahok pada saat Pilgub DKI Februari 2017 nanti. Namun ini Robert, jika kita melihat memang sedikit berbeda. Tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Bapilu PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono bahwa tidak menampik nama Basuki Cahayapurnama ini sebenarnya masuk dalam pantauan penjaringan yang dilakukan oleh DPP PDIP. Sementara dari DPD PDIP sendiri menghendaki agar Basuki Cahayapurnama begitu tidak diusung oleh PDIP. Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari PLT Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Bambang Dwi Hartono. Itu sangat tinggi untuk menjadi koalisi besar. Ada kemungkinan head to head juga, dan itu mungkin strategi yang bagus. Karena apa? Dengan head to head ini kita tidak perlu capek-capek
sampai 2 putaran. Kalau terbelah jadi banyak kelompok tentu akan membutuhkan waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. Tapi kalau bisa head to head sangat cantik ini. Pernyataan dari pengurus DPD PDIP DKI Jakarta ini, Robert, memang jika kita melihat sedikit kontras dengan situasi yang berada atau realita yang ada, di mana kita melihat pada akhir-akhir ini setelah Basuki Cahayapurnama resmi maju melalui jalur partai politik, Basuki Cahayapurnama kerap berkomunikasi dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut bisa dilihat pasca Ahok mendeklarasikan diri resmi diusung oleh Golkar, Hanura, dan juga Nasdem. Ahok sempat bertemu dengan Megawati dan bahkan di Rapimnas Partai Golkar, dua tokoh tersebut sempat menjalin komunikasi. Adapun terkait dengan siapa sebenarnya sosok yang nanti akan diusung oleh PDI Perjuangan pada kontestasi Pilgub Februari 2017 ini masih menjadi pertanyaan. Namun sekali lagi dari DPD PDI Perjuangan menyatakan bahwa keputusan akhir terkait dengan sikap politik PDIP akhirnya akan menjatuhkan pilihan kepada siapa yang akan diusung, apakah akan mengusung calon lain ataukah nanti akan bergabung dengan koalisi yang dibentuk oleh Gerindra dan juga PKS, artinya nama Sandiaga Uno yang keluar, atau nanti ternyata memilih untuk mendukung atau mengusung calon petahana Basuki Cahayapurnama. Ini masih menjadi tanda tanya, dan keputusan atau terkait dengan keputusan dan sikap akhir dari PDIP ini sendiri nantinya akan diputuskan oleh DPP PDIP, dalam hal ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio, Robert. Baik, terima kasih Jessica Wower atas informasi Anda. Anda menyaksikan Metro hari ini bersama saya, Robert Haryanto. Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi sosok yang paling direkomendasikan oleh pakar untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini terlihat dari hasil survei Opinion Leaders yang dirilis oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Survei Opinion Leaders melibatkan 215 pakar yang sebagian besar berlatar belakang profesor dan doktor. Mereka diminta untuk menilai 9 nama, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Jarod Saiful Hidayat, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Suyoto, Syafri Samsudin, Tri Risma Harini, Yoyo Ryo Sudibyo, dan Yusril Izzah Mahendra. Hasilnya hampir 80% pakar memilih Ahok sebagai calon terbaik untuk memimpin ibu kota Jakarta. Perolehan Ahok mengungguli dua pesaing terdekatnya, yaitu Ridwan Kamil 38,8% dan Tri Risma Harini sebesar 38,67%. Selain itu, elektabilitas Ahok menempati posisi yang paling tinggi, mencapai 47%. Ahok juga mengungguli Risma dan Ridwan Kamil. Berdasarkan indikator kemampuan politik, visi hingga kepemimpinan, Ahok memperoleh skor 7,87. Kapabilitas Ahok lebih tinggi dibandingkan dengan bakal calon gubernur Gerindra Sandiaga Uno dan wakil gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Ya, pertemuan DPD DKI Jakarta Partai Hanura dan DPD DKI Jakarta PDI Perjuangan yang membahas pencalonan Gubernur DKI Jakarta baru saja selesai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Nadia Atmaji. Nadia, bagaimana atau apa hasil pertemuan antara DPD DKI Jakarta Hanura dan PDI Perjuangan? Wahyu, dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam ini dari DPD DKI Jakarta, dalam hal ini dari Partai Hanura, mengatakan bahwa mereka mengajak PDIP untuk bergabung dalam koalisi partai yang mendukung Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama. Ia mengatakan bahwa meski saat ini dengan 3 partai yang mendukung Ahok, saat ini sebenarnya sudah cukup karena total ada 24 kursi artinya yang mendukung Ahok. Dalam konstelasi politik ini dinilai bahwa dengan bergabungnya PDI ini akan semakin kuat dan semakin bisa membangun Jakarta menjadi Jakarta yang modern dan berkualitas. Selain itu juga Hanura menekankan bahwa yang untuk menginisiasi pertemuan ini adalah murni dari Hanura sendiri. Ia bukan merupakan perwakilan dari 3 partai yang mendukung Gubernur petahana Ahok. Dan dikatakan juga oleh Ongen bahwa saat ini 3 partai sangat terbuka kepada PDIP jika mau bergabung dalam partai yang mendukung Ahok ini. Tetapi di sisi lain ternyata PDIP sebagai pemegang kursi terbanyak di DPRD, ada total 28 kursi, menilai masih ingin melihat dan memperhatikan dinamika lapangan yang terjadi karena setiap harinya terus berubah dan juga internal PDIP sendiri pun membuat
hasil reses yang menyatakan bahwa 80% dari masyarakat di DKI Jakarta ini tidak menghendaki gubernur petahana untuk kembali mencalonkan diri. Tapi ini merupakan hasil reses yang bukan berdasarkan survei dan masih harus diteliti lagi kebenarannya. Ya, Nadia, apakah juga ada informasi kapan PDI Perjuangan akan menentukan bakal calon gubernurnya? Hingga saat ini DPD DKI Jakarta dari PDIP ini belum menentukan kapan akan mengumumkan atau mendeklarasikan siapa yang akan diusung dalam kontestasi pemilihan atau perebutan kursi DKI 1 karena masih melangsungkan mekanisme partai. Dalam hal ini adalah dengan menjaring nama-nama dan juga ada 6 nama yang saat ini sudah di dalam proses pemilihan ini dan juga ada nama yang berasal dari hak prerogatif Ketua Umum. Nah, sudah bersama saya Bambang Udi Hartono, PLT Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. Pak Bambang, tadi Bapak mengatakan bahwa hasil reses ini 80% tidak menghendaki gubernur petahana Ahok untuk maju lagi. Apakah ini kemudian juga menutup kemungkinan PDI Perjuangan untuk mendukung gubernur petahana? Jadi gini, partai kami ini kan punya mekanisme di dalam proses penetapan calon. Nah, sedang berjalan dan kami tidak ingin tergesa-gesa menetapkan pasangan calon untuk running di 2017 nanti. Tadi disinggung masalah survei. Sebetulnya itu bukan survei. Jadi sebagai induk organisasi DPD menanyakan kepada petugas partai di parlemen, di DPD DKI tentang hasil resesnya. Kawan-kawan kan melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing. Nah, mereka kemudian laporan satu persatu menyampaikan suasana kebatinan apa yang terjadi di masing-masing daerah pemilihan. Dan mereka mengatakan, yang tadi disimpulkan 80% lebih lah, mereka tidak menghendaki lagi incumbent. Partai politik ini salah satu tugasnya kan mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Aspirasi disampaikan, kita dengar, dan kita perjuangkan. Oleh karena itu, hasil reses kemarin, kemudian ini saya teruskan pada pimpinan di tingkat DPP. Mudah-mudahan kita terus berjuang untuk itu, dan oleh karena itu tadi yang disampaikan Pak Ongen mewakili kawan-kawan Hanura, saya sampaikan bahwa kami tidak ingin tergesa-gesa, kami masih ingin melihat dinamika yang terjadi, dan kita ini lebih mendengar aspirasi, melihat apa yang terjadi di lapangan. Ya, Pak. Ada survei Indobarometer yang mengatakan bahwa nama Pak Ahok masih mengungguli, tetapi ada nama alternatif lain, Pak, seperti Pak Anies atau Bu Tri Risma. Itu bagaimana Pak melihatnya? Apakah percaya diri PDIP untuk mendukung alternatif itu? Survei memang menjadi salah satu instrumen yang bisa memandu ya persoalan keterpilihan dan sebagainya. Tetapi survei bukan segala-galanya. Dan kita punya pengalaman pada Pilkada tahun 2012 ketika pilihan gubernur DKI. Mana lembaga survei yang memprediksi kemenangan Pak Jokowi saat itu? Hampir tidak ada. Dan oleh karena itu kita juga terus melakukan survei, tetapi kemudian itu hanya salah satu aspek yang dijadikan pertimbangan di dalam menentukan pilihan. Yang lainnya termasuk bagaimana kita mendengarkan lewat struktural maupun wakil-wakil rakyat kita di DPRD. Terima kasih banyak Pak Bambang atas kesempatan wawancara ini. Demikian wawancara saya dengan PLT Ketua DPD DKI Jakarta PDIP, kembali ke studio Wahyu.